Lu takut ya sama komentarnya netizen? Takut gue. Takut gue. Takut nggak? Eh, Kadang-kadang sebelum tidur gue kepikir gue ada salah ngomong nggak ya gitu. gue lebih kepikiran saat gue kerja di corporate. Karena ada kepentingan orang banyak di situ yang harus gue jaga. Oh iya paham. Kan gue beberapa kali kerja di corporate media ya lumayan besar lah ya gitu. Dan harus ada nilai-nilai yang dijaga yang sesuai dengan ekspektasi si corporate. Ketika nanti ada netizen yang protes gitu kan, karena kan sama corporate-nya. Jadi gue kayak concernnya gitu pas gue udah lepas dari corporate, wah bodo amat. Bebas. Bebas. Tapi karena gue udah terbiasa di lingkungan corporate media, gue akhirnya tuh kayak kebawa tuh keseharian gue kalau misalnya gue bikin konten, gue akan mikirin Resiko. iya menghindari hal-hal yang pernah gue temuin waktu gue kerja di media, jangan sampai keulang di konten gue gitu. Tapi sisi jeleknya menurut gue jadi terlalu hati-hati sih. Jadi gue mindset media. Iya. Padahal kalau lo jadi bikin konten creator kan harus lo punya keunikan yang berbeda daripada umumnya kan. Sementara media tuh udah ada patternnya gitu loh. Patternnya dalam artian kan kalau media udah kebiasaan ada undang-undang pers, ada aturan yang jelas lah gitu. Maksudnya risetnya seperti apa, cara ngomongnya kayak gimana, bahasa yang dikeluarkan kayak gimana. Itu tuh masing-masing media punya style dan acuannya masing-masing. Nah itu tuh kebawa sampai gue bikin konten pribadi. Nah yang selama ini lu upayakan waktu lu kerja di media itu tuh ampuh tapi maksud gue minim komentar netizen. Ada, kita Tetap nggak bisa ada. kontrol. Iya, kadang-kadang gini ya, lu nggak bisa berharap sama netizen mereka tuh punya standar yang sama dengan lu loh. Itu agak susah menerapkan itu ya. Menurut lu itu aman gitu. Tapi bisa jadi buat mereka nggak aman. Nah kalau memang akhirnya tetap ada, kenapa lu pas keluar dari corporate nggak berubah mindset aja udah aja Ya, gimana bebas? caranya cuy? Lu udah belasan tahun di tempat kayak begitu. Iya sih. Cara nyopotnya gimana? Kan gue nggak punya jubah idealis. Udah digadaikan jubah Iya. idealis. Dulu itu ya. Bukan gue yang ngomong. Nah, kalau begitu nih kan ini tuh gue tuh ada niat nih sebenarnya nih pengen jadi konten kreator. Di saat umur lu udah 40 ini. Iya, gue kan udah umur 40 nih ya kan. Udah telat belum ya? Sementara gue tuh hampir ya bisa dibilang gue tuh nggak terlalu apa namanya ya akrab lah dengan dunia Produksi kayak gini. dunia produksi, Iya. bikin konten gitu. Maksudnya gue juga kalau ngelihat konten tuh, nih ya, bayangannya gini aja deh. Gue tuh cuma punya IG, gue tuh kebanyakan cuma follow temen gue. Terus bahkan akun TikTok gue nggak punya. Jadi gue tuh di luar sana tuh bener-bener mungkin Primitif ya? nggak ya bisa dibilang begitulah primitif dalam dunia kontenan ini. Nah cuman beberapa kali nih kalau misalnya ngelihat konten yang gue tertarik nih misalnya kayak sepeda nih, lo tau gaya berkendara nggak sih? Aduh belum lagi. Iya soal persepedaan lah, sepeda culture lah dulu dulu kan 2020-an awal tuh yang Ya, sepeda lipat. yang iya sepeda lipat Sepeda gitu, gunung, terus sepeda ya kan? gunung gitu, terus nah itu tuh gue tertarik tuh ngelihatnya kan, kok kayaknya menyenangkan ya maksudnya. Yang menyenangkan itu adalah gini nih, lo bisa ngelakuin hobi lo, tapi tuh juga bisa dikontenin, terus banyak interaksi tuh di kolom komen gitu loh. Maksud gue kayaknya tuh sharing tuh ternyata menyenangkan gitu ya. Iya. Di samping mungkin bagi dia juga menghasilkan ya. Tapi gue belum mikir sejauh itu nih. Nah, tapi si menyenangkannya ini bahwa lu sharing sesuatu, interest lu nih, kalau bisa ya kan, kalau bisa konten itu kan kalau baiknya kan interest lu ya. Apa gimana nih? Gue sih, gue pernah nemuin orang yang dia akhirnya
mencoba bermain di konten Korea, pas gue tanyain sebenarnya dia biasa-biasa aja. Tapi karena marketnya besar, dia ambil opportunity itu. Nah, tapi basicnya dia punya kemampuan, ya penyiar radio juga. Maksudnya kan, gue kan juga siaran ya. Jadi gue tahu cara ngomongnya, cara eksekusinya, gue udah punya ilmunya lah. Gitu. Nah, kalau gue nggak mungkin gue bikin konten berdasarkan itu. Gue nggak tertarik soalnya berdasarkan market gitu. Gue nggak tertarik soalnya. Kalaupun gue mau bergerak nih bikin konten, numbuhin niat bikin konten itu harus sesuatu yang gue punya ketertarikan gitu ya. Nah, sekarang kan umur udah 40 lebih nih ya nggak sih? Sebenarnya tuh telat nggak sih? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua nih. Ini sebelum lu jawab semua ya. Kenapa jadi gue yang jadi gue narasumber ya? Ya kan lu kan ini kan apa namanya Safi lah soal inilah soal apa namanya. Iya tapi kalau misalnya gue juga bingung ya ini disclaimer aja. Prestasi gue ketika bekerja di belakang layar sama di depan layar, gue merasanya gue lebih punya prestasi yang bagus di belakang layar. Ya udah, anggap aja gini ya, anggap aja ini skenario di mana lu ngebantuin gue nih untuk nge-build konten, ya nge-build account gitu loh ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama kan apakah gue telat, ya kan? Apakah masih mungkin? Pertanyaan keduanya, kalau memang gue pengen bikin sesuatu, bikin konten, gue harus mulainya dari mana gitu? Sebenarnya kalau pertanyaan nomor 2 lo ya benar yang lo bilang harus dari interest dulu. Karena ini bukan dunia yang mudah untuk lo harapkan hasil yang instan di sini. Sama aja ya kayak segala hal yang nggak ada tuh gue nggak percaya. Lo kayak kerjaan hari ini terus besoknya langsung hasilnya membuat lo puas tuh nggak ada. Prosesnya panjang. Yang bikin lo mau untuk konsistensi melakukannya adalah karena lo suka. Memang basicnya lo harus suka dulu. Makanya bener harus dari interest dulu. Nah kalau perkara umur 40 telat atau enggak menurut gue enggak ya. Karena kan banyak orang-orang yang butuh pengalaman, pengetahuan, dan ilmu. Yang dimana itu menurut gue adalah semakin lo tua harusnya idealnya pengalaman lo makin banyak, ilmu lo makin banyak. Misal gua di dunia radio itu udah dari 2011. Berarti kan udah lumayan panjang. Secara pengalaman 10 tahun lebih ya? Iya, gue bisa divalidasi gue punya lah. Punya kalau jadi dosen udah praktisi lah. Ya karena gue punya pengalaman itu dan ketika gue di umur 40 ini menurut gue bagus banget untuk berbagi. Entah nanti gimana caranya misalnya siaran atau gimana caranya public speaking, harusnya idealnya gue udah punya kemampuan yang cukup untuk berbagi sama orang. Menurut gue ya. Dan hal itu pun juga yang menjadi sumber penghasilan gue sampai saat ini. Karena ilmu yang gue belajarin di radio terus gue pindah ke beberapa media lagi gitu. Itu tuh jadi berkahnya buat gue dan jadi kapabilitasnya gue sebagai pekerja. Jadi justru di umur kayak gini menurut gue, umur 40 itu saat yang bagus banget menurut gue. Bagus ya? Ya kalau lo mau berbagi berbagi sesuatu yang lo kuasain. Ya kalau kita ngomongin kehidupan juga harusnya harusnya kita kan udah 40 ya. Yang umur 20 kan belum tentu sampai 40. Iya sih. Kita kan lebih valid kalau misalnya ngomongin ya masalah hidup gitu. Karena kan kita hidupnya lebih panjang daripada mereka. Ya walaupun bisa dibilang misalnya mereka pengalaman hidupnya banyak yang lika-likunya segala macam. Tapi kan kalau secara tahun ya itu nggak bisa dibohongin sih pengalaman menurut gue. Itu hal yang emang nggak bisa diajarin dari buku menurut gue. Lo harus ngalamin sendiri. Kemarin gue sempat nonton Dokter Tirta ya, dia bilang ya. Dia tuh di kedokteran ternyata kan nggak memandang umur lo berapa, tapi berapa lama lo menjalani profesi lo. Misalnya spesialis udah berapa lama gitu. Walaupun lo di bawahnya dia umurnya, ya lo tetap senior karena pengalaman itu yang membuat lo berharga. Malah katanya sampai suster aja tuh, mereka respect sama suster yang udah lama karena nggak bisa nyuntik buat infus. Itu tuh katanya susah banget, tapi suster-suster senior itu udah gampang, udah tahu gitu. Itu kan pengalaman. Mungkin kalau suster itu mau bikin podcast gimana caranya itu bisa. Iya. Nah, menurut gue nggak ada yang telat sih. Kalau gue
nanyanya, lo sebenarnya sejak kecil tuh udah punya visi ke sana belum? Kalau gue kan dari kecil emang udah punya mimpi pengen bekerja di dunia hiburan. Dari kecil tuh gue udah pengen ikutan Idola Licik. Ish, apa itu? Idola cilik. Anjing. Kalau Idola Licik yang cocok siapa? Di negara ini. Ada. Menurut lo siapa pesertanya? Ya teman kita aja. Gak berani sebut nama ya. Kita aja deh tuh. Tapi gue emang dari kecil udah gitu. Gue tuh udah kayak kebayang jadi penyanyi gitu. Kayaknya manifestasi ya. Manifestasi. Dulu SMA tuh gue emang udah gue pengen siaran deh. Nah, kalau memang gitu nih, gue sepertinya nggak punya itu nih, nggak punya mimpi itu. Tapi belakangan gue tertarik karena ngelihat orang sharing hobi itu menarik buat gue gitu. Kayaknya di fase umur kita itu kayaknya dalam tanda kutip ngajarin orang atau berbagi ilmu itu tuh kayak ada suatu kepuasan deh buat gue. Nggak tahu ya di fase ini tuh kita kayak ngerasa misalnya ponakan gue ajarin ilmu yang gue tahu, lu begini-begini terus dia pakai, dia terapkan, dia bisa berubah menjadi sesuatu yang baik dengan ilmu yang gue ajarkan tuh kayak priceless gitu rasanya. Jadi kayak ternyata tuh kalau lu berbagi tuh dampak ke elunya tuh besar. Gue kan berapa kali ya ke beberapa daerah di Indonesia waktu itu ngajarin tentang radio. Terus melihat mereka kayak, oh ternyata begini ya gitu, ekspresinya kayak, wah mas makasih ya gitu. Itu tuh kayak udah seenak ini ya gitu ya. Ada kepuasan. Mungkin itu kalau diaplikasikan ke digital kayak lo dapat likes atau komen hampir sama kali ya gitu. Kalau ini kan gue tatap muka langsung. Kalau di digital kan dalam bentuk komen, likes, mungkin rasanya sama ketika dapat validasi kayak gitu. Iya. Kayaknya. Jadi ternyata emang candu juga sih gitu. Tapi dalam artian gue ngasih sesuatu yang baik sih buat gue, menurut gue. Ke orang-orang gue ngasih insight baru, gue ngasih pengetahuan baru, terus mereka kayak lo ngeliat orang mukanya cerah gitu aja kayak abis lo ngomong tuh kayak ternyata gue ada gunanya juga hidup di dunia gitu. Nah, ini kita ngomongin agak teknis ya sekarang. Nah, gue kan ada niat, ya kan, ada interest, ya kan, hobinya juga ada. Nah, terus kalau memang gue mau ke arah sana, artinya bikin konten, artinya content creator, mulainya tuh dari mana? Kalau udah punya modal itu, mulainya tuh dari mana? Apa dulu yang harus gue lakukan atau apa dulu yang harus gue rencanakan gitu? Ya, tadi kan sempat kita bahas kan, lo interest lo aja dulu karena itu yang lo kuasain. Iya, misalnya gue anggap aja hobinya lari lah. Ya udah berbagi aja. Terus kalau menurut gua di masa sekarang kayaknya lo harus benar-benar spesifik sih. Lo mau menuju siapanya penontonnya. Misalnya gue pengen menuju ke, jadi kita harus nentuin dulu targetnya ya. Ya kalau secara teknisnya menurut gue sih idealnya kayak gitu. Oke, misalnya target gue yang pelari-pelari hobi yang seumuran sama gue gitu lah, atau enggak yang belum mulai lari sama sekali gitu lah. Tapi pengen sehat gitu, pengen ada keinginan untuk sehat, enggak. Gue nggak ngajarin ngebut, tapi gue kayak ngajarin mulai dari mana gitu. Yang akan bikin mereka percaya karena lo melakukannya, terus lo membagikannya dan lo konsisten memberikan informasi itu. Itu yang paling terpenting menurut gue. Kalau misalnya tadi gue baru juga nonton konten, gue nggak akan sebut namanya siapa ya. Dia main di UFC-nya Indonesia, lupa lah gue namanya gitu. Tapi yang selebritis gitu. Terus? Dia nama akunnya pokoknya tukang berantem atau apa gitu, lupa. Gitu, pokoknya ada itunya. Terus dia kalah cuy. Sama lawannya. Ini di beneran di oktagon gitu. Iya, official. Iya. Oh, gitu. Jadi kredibilitasnya jadi kayak, lah kok nggak sama namanya. Enggak dia ininya kontennya apa? Ya fighting. Oh, tips gitu. Iya. Terus gue lihat sengaja kan, oh iya lo kalau misalnya diginiin orang, lo tipsnya begini ya, lo diginiin orang, lo tipsnya begini ya. Oh, ada kayak semacam inilah ya, tips bela diri lah ya. Ya, di luar pertandingan itu kan emang ada yang menang sama kalah ya. Iya. Tapi kalau lo udah mengklaim
lo adalah ini terus lo gak bisa membuktikan lo yang jadi yang terbaik tuh kayak agak-agak gimana? Artinya lu harus melakukan apa yang lu Betul, omongin. lo harus proven. Oh, iya iya iya. Gue pernah waktu itu bikin akun tentang calisthenics. Itu gue lakukan sebelum gue menikah, di mana ya badan gue masih oke lah. Kalau sekarang gue nggak berani nunjukin. Oh, iya. Karena kan hasilnya gue udah proven. Tapi akan juga lebih menarik misalnya lu punya story. Sebenarnya menurut gue orang tuh pada suka story sih. Story itu dalam artian ada ceritanya. Ini ceritanya maksudnya kayak gimana? Misal. Berarti konten gue bercerita gitu. Iya, ada journey-nya. Karena menurut gue cerita itu tuh yang kayaknya relevan sama kehidupan orang lain. Kita bercerita, gue misalnya lo 40 kenapa lo mulai lari? Gue udah mulai sakit kayak gini, gue mau coba eksperimen deh, gue lari. Oh, itu lu bikinin konten tuh. Kayak film pendek dong ya, Iya kan? sebenarnya ya. Ya kita juga nonton film dan segala macam karena ketertarikan Iya sih. ceritanya. Iya sih. Iya sih. Tapi kalau misalnya dalam dunia kreator, rasanya kan lebih real dibanding film yang banyak fiksinya. Oh, iya iya iya. Akhirnya orang tuh ngerasa, oh ini nggak jauh, gua kejar nih. Oh, kedekatan itu Deket banget bahwa real masalahnya dia, gue juga ngerasain real. Ini manusia real. Iya, dan makanya ini gue bilang bukan kan. acting gitu ya, kira-kira begitu kali. Misalnya lo nyari lo lari umur 40. Banyak umur 40 mungkin belum pernah lari. Iya, kayaknya Banyak apa? Mungkin lo punya cerita yang sama dengan mereka, cerita atau masalah yang sama. Tapi lo adalah orang yang memilih untuk melakukan ini secara konsisten dan lo mau kontenin. Dan akan happy buat lo ketika ada orang terinspirasi dengan cara lo lari atau kegiatan lo, terus mereka lihat konten lo, mereka ngikutin, mereka berubah, mereka jadi lebih baik lagi. Itu tuh kayak pencapaian yang buat gue sih enak banget gitu. Maksudnya ada kebanggaan lah gitu. Maksudnya hidup lo berguna gitu buat orang lain tuh kayak oke juga ya. Nah, balik lagi ke awal banget nih, di mana komen netizen nih. Misalnya nih, lu buat konten sepositif itu nih ya, lu merasanya begitu. Itu bakal tetap ada komen negatif nggak sih? Selalu lah. Iya, Lu nggak akan bisa ngontrol orang. Orang kan nggak tahu. Kayak ini gue lagi-lagi nonton Dokter Tirta ya. Katanya dia punya temen orang kaya banget. Yang hobinya adalah bikin akun anonim buat ini aja nge-troll. Jadi emang hobinya pengen bikin orang marah aja. Iya. Kan motivasi orang beda-beda ya. Ada yang emang dia nggak ada kerjaannya, emang dia kayak hidupnya menyedihkan, dia pengen semua orang menyedihkan kayak dia, ya mau gimana juga. Kalau gue prinsip gue gini dari dulu, nggak akan mungkin ada 100% orang yang akan suka sama lo. Iya. Tapi kalau lo dalam bikin konten, lo lihat dari matriksnya, misalnya dari 100 views lah, yang likes ada misalnya 80, yang dislike 3. Kenapa lo harus mikirin yang 3 ini? Gak usah dihabisin energinya buat 3 ini. Mendingan lo pikirin yang 80 yang support. Yang orang-orang gak suka tuh akan selalu ada. Dan kalau lo memikirkan orang-orang ini, ya lo akan habis energi. Itu yang bikin orang berhenti kayak terlalu mikirin omongan orang sih. Karena selama lo gak merugikan orang lain ya, selama lo gak memberikan kesesatan ya, ya udah gitu. Gak usah pikirin ngomongan Oke. kayak gitu. Karena tadi lu ngomongin likes gitu ya dan komen gitu ya. Sebenarnya kalau baru mulai konten itu tuh yang hasilnya tuh kelihatannya tuh gimana sih? Maksud gue hasil bagus tuh artinya apa sih? Wujudnya tuh apa sih? Gue tetap secara konten kalau buat gue pribadi emang harus ada cerita yang kuat. Misal contoh ya, lo tau Fadil Jaidi nggak? Nggak tahu. Cerita aja coba. Fadil Jaidi tuh dia secara teknis cuma pakai handphonenya aja, nggak pakai mic setahu gue. Jadi cuma taro. Berarti mic-nya mic handphone gitu kan? Iya. Terus. Dia interaksi sama bapaknya lucu, Fadilnya juga lucu. Kayak gue tahu deh. Kayak mungkin gue tahu. Pamu namanya Pamu. Iya. Udah. Tapi kayak genuinnya, terus nggak dibuat-buatnya, spontanitasnya, itu menurut orang tuh malah menarik. Mungkin bisa jadi orang kayak charmnya di situ ya. Iya, bapak gue kayak begini nih, ini kayak begini nih gitu. Kadang-kadang lagi ada orang yang sama. Iya, sama ini kayak tetangga gue kayak gini deh hidupnya. Itu kan real aja. Jadi bukan berarti lo harus punya langsung mikirin kita harus punya kamera, alat segala gitu macam. Ya. Enggak juga. Jadi apa yang ada aja
berangkatlah lu, iya kan? Gitu. Pada akhirnya nanti lo Rilis dulu aja ya, Iya. nggak perlu nunggu perfect. nggak ada yang perfect. Nggak ada yang perfect. Nggak ada. Pada perjalanannya lo konten mau sampai 5 tahun lo akan terus menemukan kekurangan. Nah, bagusnya kalau nemu kekurangan kan ada ruang buat improvisasi. Lo akan lebih baik lagi. Kalau udah ngerasa perfect lo udah ngerasa gue udah nggak perlu berubah. Nggak perlu berkembang ya. Tinggal digilas sama perubahan kalau kayak gitu. Gue dulu pakai ini nih awal-awal. Itu buat konten emang, lu beli? Waktu itu kan gue ke Jepang nonton Summer Sonic. Gue langsung mikir kan, wah ini harus jadi sesuatu nih. Oh gitu ceritanya. Jadi lu ke Jepang tuh nggak bawa apa-apa awalnya? Awalnya ini gue nggak punya, karena gue pengen ke Jepang gue beli. Kan gue liat review-reviewnya Canon G7X ini kan compact, maksudnya kecil lah. Dan gambarnya tuh bagus. Gambarnya warm gitulah, maksudnya ya enak lah ditonton. Lu kalau buat pemula kayak gue tuh color grading itu nggak mesti yang sulit kayak gimana, jadi hasilnya tuh udah oke buat gue. Ini gue putuskan gue beli ini tuh ketika gue udah tahu konsepnya mau apa saat itu di akun pribadi gue. Emang waktu itu lagi zamannya vlogging, makanya gue beli ini. Terus ringkes kan, dia ada viewfindernya bisa diginiin. Ya compact lah, sampai gue beli ini satu lagi nih. Ini DJI Osmo Pocket 2. Ini buat nge-vlog juga, sama kamera juga. Oh gitu. Nah, ini gue saking gapteknya dunia ini tuh gue nggak tahu itu apa yang lu pegang gitu, gue nggak ngerti. Iya. Tapi ini kan gue udah membeli ini udah sesuai sama kebutuhan. Kebutuhan tuh dalam artian gue udah tahu gue mau bikin vlog. Dia memudahkan gue untuk bikin konten vlog. Ringkas, ada gyro ada ininya, ada apanya, gimbal. Jadi lo nggak akan terlalu shakingnya, jelas banget. Dia praktis lah. Canggih. Nah itu kan gue beli ketika gue udah butuh, gue udah tahu kebutuhan gue apa. Tapi makanya waktu gue ngajak lo bikin konten kan gue juga nggak bilang spesifikasi harus kayak gimana, bikin aja dulu. Terus tahu lo punya power di mana. Dalam artian lo kelebihan lo apa, kelebihan gue apa. Kita cari terus, kita gali, nanti teknis bisa menyusul lah. Jadi intinya berkembang lah ya. Ya kalau lo itunya dipelajarin aja sambil jalan. Sambil gitu jalan aja. Tapi yang paling penting emang audio sih. Itu tuh buat gue sih udah harga mutlak banget. Terus soal konsistensi gimana menurut lo? Ya susahnya gitu ya. Apalagi kalau sambil kerja, lo kan punya prioritas yang lain bagi waktu dan segala macamnya. Tapi secara teknis misalnya kalau kayak kita kan kita bisa bikin konten satu hari langsung 3 video. Itu kan didapat dengan cara dalam seminggu misalnya lo dalam satu hari, oke, hari ini gue akan khusus mikirin topik. Terus gue akan bikin skrip. Terus hari Selasa gue baru syutingnya. Terus hari ketiga editingnya. Itu gimana cara lo memanajemen waktu aja. Oh gitu-gitu aja. Jadi harus di manage juga. Iya, jadi biar tertata gitu, jangan setiap hari syuting capek juga. Iya. Harus dipikir maksudnya satu hari kalau kita nggak punya tim kan ya yang ngerjain sendiri ya lo harus pintar-pintar bagi waktu. Misalnya sambil kerja, gue baru bisa ngediting misalnya Sabtu pagi dari jam berapa sampai jam berapa ya fokus aja kerjaan editing. Nah terus habis itu gini, misalnya udah gue lakuin nih, udah gue mulai nih bikin konten ya. Indikator bahwa gue di jalur yang bener, indikator bahwa cara gue bener itu apa sih sebenarnya? Indikator cara di konten bener. Iya, gue di jalur yang bener gitu maksud gue. Kayaknya itu lo yang bisa ngukur sih. Kalau gue kan nggak bisa membawa standar gue ya. Karena itu lagi gue tuh agak bias karena gue udah terlalu lama di media. Oke, terus? Jadi gue selalu bikin konten yang aman, tidak kontroversial ke orang-orang, dan gue selalu terpaku harus punya value atau manfaat lah buat orang lain. Jadi gue udah punya pakem-pakem kayak gitu. Kalau cuman ngobrol terus kayaknya nggak ada sesuatu yang gue bisa share yang gue tahu gitu, kayak ngapain nih gitu. Kayak enggak deh. Jadi lo harus nemuin ciri lo sendiri nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gue ya diri lo sendiri tuh udah nggak tergantikan oleh siapapun. Lo tinggal tahu
di mana uniknya diri lo kan. Ya kayak bikin film kayaknya premisnya sih. Orang kan nonton film tuh pasti ngeliat premisnya tuh menarik atau enggak. Tapi kan kadang-kadang kan lu kan belum tahu siapa diri lu kan dalam dunia Ya. konten lu tuh ya kayak gua tuh nggak ngerti konten ya nggak sih. Otomatis gua nggak tahu kan apa diri gua nih siapa gitu di konten tuh diri gua tuh kayak gimana. Apa sebenarnya ya udah lu jalanin aja dulu, keluarin aja dulu, nanti itu juga bener. ketemu gitu. Iya nanti juga ketemu. Kalau lo nggak pernah menggali diri lo lebih dalam ya lo nggak akan ketemu dasarnya kan. Oh, Ya lo harus iya gali sih. terus sih. Ya sama lo tanya juga sama orang-orang sekitar lo, orang-orang yang lo percaya bisa objektif menilai lo tuh kayak gimana, terus lo tuh strength-nya di mana, weakness-nya di mana tuh kayaknya lo perlu tahu sih sama orang-orang terdekat. Tapi kembali lagi kalau lo emang ada orang-orang konten cuman gue pengen seneng aja gitu, gue nggak peduli sama omongan orang lain. Oh, Ya, oke. Itu juga nggak apa-apa berarti. nggak masalah, nggak ada masalah. Itu Nggak kembali usah ngasih manfaat juga nggak apa-apa juga ya. nggak ada aturannya sih. Iya. Nggak ada aturannya, tapi itu kan kembali ke standar moral lo masing-masing ya. Kalau gue misalnya bikin prank tuh buat gue kagak lagi. Kagak ya buat gue ya, kagak lagi. Iya. Nggak ada gunanya. Tapi gue bisa menikmati ada beberapa kreator yang bikin konten prank buat gue lucu-lucu aja. Tapi gue bukan Lu nggak melihat orang yang diri kayak lu gitu. Di situ. Enggak. Enggak. Gue tahu kemampuan gue bisa apa. Ya lebih baik gue di situ daripada gue jadi orang lain. Ngapain? Itu aja. Apalagi nih yang mau konsultasikan. Ini jadi konsultasi. Iya, soalnya gue yakin di luar sana juga banyak yang mau mulai, tapi Iya. itu entah karena malu-malu, entah karena nggak tahu mulai dari mana. Kadang tuh lo harus menciptakan situasi yang membuat lo terpaksa untuk melakukan hal ini sih. Keluar dari kerjaan, Ya. nggak punya duit. Terserah sih. maksudnya kalau gue kadang-kadang mikir gini, setelah 40 tuh kayak lu udah makin dekat sama kematian ya. Gue kayaknya harus mencoba memperjuangkan atau mewujudkan apa yang gue impikan sih. Karena Iya, lagi hidup cuma sekali ya. iya, ntar lagi gue mati. Masa gue mau mati dalam keadaan nyesel? Penasaran ya. Iya, mati penasaran. Bangsat. Harusnya gue bikin konten. Iya, kalau itu emang tujuan hidup lo ya. Misalnya ada yang orang cintanya gue pengen bertani deh gitu. Oh iya, nah, bertani lah. Ya, Konten silakan. bikin konten bertani. Silakan kalau bikin konten atau lo jadi petani silakan. Terserah. Iya. Kalau gue mikirnya udah di fase itu, mungkin karena shit gila kita udah 40 men. Harapan hidup orang Indonesia berapa sih? Lupa lagi. 70-an ya? Sekarang ya udah naik ya? Ya tapi itu bukan kita. Paham gak lu? Soalnya kita yang dulu cuy. Lu paham gak maksud gue? Itu dimulai ketika tahun ini ya? Iyalah. Itu dimulai ketika tahun 2000. Setahu gue sih gitu ya. Untuk kelahiran Koreksi kalau untuk bukan. kelahiran tahun ini ya, tahun 2000 ya? Iya. Itu bukan kita coy. Jangan samain. Kalau misal kita masih di harapan hidup orang Indonesia umur 60, Iya, ini gini tinggal deh, logikanya 20 gini tahun deh. lagi man. Logikanya gini deh. Misalnya kita tiba-tiba pindah ke Jepang. Apa ya kita tiba-tiba harapan hidupnya jadi 100? Kan kagak coy. Ya kalau gue sih lebih ke sana aja, kayak ada bener gak sih pas kita 40 tuh kayak ada pergolakan batin lu mau kemana sih sebenarnya hidup lu? Iya, bener banget. Di situ tuh menurut gue ya nggak tahu ya lu ngerasain ini apa enggak, tapi itu tuh persimpangan ya. Kayak lu ketemu persimpangan nih antara lu ngejalanin sesuatu yang belum pernah lu jalanin atau lu tetap ngelakuin kerjaan lo yang gitu-gitu aja yang lu nggak terlalu cinta, itu perlahan-lahan mulai nelen lu gitu loh, nelen lu hidup-hidup gitu. Tapi itu kembali pilihan masing-masing ya. Iya. Resiko itu masing-masing. Iya, kan? bener, Itu bener, kembalian pilihan masing-masing. Kalau ditanya ke gua kayak ngerasa kayak hidup gua harus ada purpose-nya sih. Dan gua merasanya purpose itu hal-hal yang membuat gua bahagia. Jadi gue fokus edukasi gitu. Enggak juga, gue suka musik kan. Gue sampai sekarang masih konsisten gimana caranya. Gue punya terus berkarya. Musik gue mau mediumnya sama band gue, apa solois itu mimpi gue. Terus ternyata gue juga suka ngajar kayaknya.
Gue berapa kali dapat job ngajar kan. Pernah gue 6 bulan pas tahun lupa gue. Gue ngajar public speaking. Terus gue menemukan kesenangan di mengajar itu. Jadi itu 2 hal yang gue suka. Malah gue udah kepikiran, gue kayak pengen S2 deh, pengen jadi dosen. Apa? Pengen S2? Iya, biar bisa jadi dosen. Gitu sih. Jadi itu kembali ke pilihan masing-masing. Terus ya nggak ada kata terlambat sih. Banyak orang-orang yang baru muncul di TikTok bukan orang yang terkenal, mereka udah pada berumur dan paling nggak dunia digital ini salah satu potensi ekonomi yang bagus. Maksudnya membuka wawasan dan pilihan lo juga kalau bekerja itu nggak harus selalu di kantor, tapi dengan lo menjadi kreator banyak contohnya. Ada teman gue bisa beli rumah lewat konten si Sahil. Ya, tapi kan orang-orang nggak tahu perjuangannya kayak gimana ya, sampai dia bisa beli rumah. Tapi dia bisa membuktikan menjadi konten kreator pun bisa menghidupi dan banyak pencapaian bisa dia dapat. Jadi sebenarnya meskipun kita baru mulai nih sekarang nih, anggap aja tahun ini, tahun depan kita baru mulai, itu kolamnya masih cukup luas. Oh, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu secara datanya gimana. Tapi kayaknya Peluangnya ada. selalu ada. Tapi harus dipikirin apa manfaat yang bisa lo berikan kepada penonton lo kalau gue. Manfaat tuh banyak banget ya. Iya. Karena menurut gue orang sekarang udah mikirin dia punya kuota, dia akan spending buat sesuatu yang berguna nggak buat dia? Ya orang nonton lawak pun iya, atau konten-konten lucu kan itu berguna juga buat menghibur dia kan. Iya, iya. Dia nggak akan sembarangan untuk menghabiskan kuotanya untuk hal-hal yang nggak meaningful buat dia juga ya. Nggak ada kegunaan buat mereka. Silakan dipilih.